Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain seorang hamba sujud di hadapannya. Sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk penghambaan teragung bagi seorang manusia. Bagaimana tidak, kepala yang begitu mulia ia rela letakkan di hadapannya di atas tanah. Oleh karenanya, sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang termulia dan salah satu ibadah yang dapat memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Seorang sahabat Nabi yang bernama Thauban, yang merupakan pembantu dan budak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata, "Ya Rabb, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Aku ingin bisa membersamaimu di surga nanti. Lalu Nabi Muhammad bersabda, "Alaika bikathratis sujud, fa innaka lan tasjuda sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hatta anka biha khati'ah." Wahai Thauban, hendaknya engkau banyak sujud kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah sujud kepada Allah dengan satu sujud, kecuali dengannya Allah angkat derajatmu dan Allah hapus dosa-dosamu. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan kathratus sujud adalah banyak sujud, adalah banyak sholat. Ibadallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala dan dekat dengan Rasulullah, maka di antaranya adalah dengan banyak sujud, banyak solat, yaitu solat di luar solat-solat fardu, seperti solat sunnah duha, solat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah, solat tahajud, solat witir dan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala telah memberikan janji bagi orang yang menepati waktunya untuk senantiasa sujud di hadapannya. Dan Allah pun memberikan ancaman bagi orang yang lalai untuk sujud tepat waktu di hadapannya. Sebagaimana Allah ceritakan, difirmankan dalam Al-Quran surah Al-Qalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'una khashyatan absarum tarhakum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari Allah mulai hari yang penuh menakutkan dikenakan kondisi saat itu, mulailah datangnya hari kiamat. Yauma yukshafu an saq. Sak di sini menurut para ulama tafsir al-yaumu asyadid al-fadhi, hari yang sangat menakutkan dan hari yang sangat penuh dengan ancaman-ancaman Allah Ta'ala. Dibukalah segala perkara hari itu. Maka yauma yuksafu an saq, hari segala perkara-perkara yang menakutkan, hari itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yud'auna ila sujud, mereka diseru oleh Allah untuk sujud, fala yastati'un, ternyata ada sekelompok manusia yang tidak bisa sujud. Siapakah mereka, ibadallah? Di sini Imam Bukhari menuturkan dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendengar baginda Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, yukshifu rabbuna an saqih fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan fayadhhab liyasjud fayaudu dhahruhu tabaqan wahida. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Baginda Rasul bersabda, ketika Tuhan mengangkat
membuka hari-hari yang penuh menakutkan, maka disitulah bersujud setiap orang beriman laki dan beriman perempuan. Dan tersisalah ada sekelompok manusia, fala yastati'un, ada sekelompok manusia tak bisa sujud. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang dahulu sujud di dunia karena riya, karena pengen pamer, karena pengen mendapat pujian. Maka ketika orang-orang tersebut sujud, yaitu orang-orang munafik sujud, maka mereka tak bisa sujud. Maka tiba-tiba punggung mereka kembali sedia kala, yaitu kaku. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Lalu mereka dirundung rasa takut, wajah mereka mulai menghitam. Tarhaquhum dhillah, dirundung oleh kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujuri wa hum salimun. Dikarenakan dahulu di dunia, di saat diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, datang kumandang azan hayya 'alas shalah. Padahal mereka sehat, tapi mereka enggan sujud. Mereka lebih mendahulukan kegiatan mereka, aktivitas mereka, dagang mereka, rapat mereka, kumpul-kumpul mereka. Dikumandangkan azan hayya 'alas shalah, mereka tak mau berangkat ke masjid untuk sujud. Maka nanti hari kiamat Allah berikan balasan yang sama. Di saat mereka sehat di dunia tapi mereka tak mau membungkukkan badannya sujud di hadapan Allah, maka nanti ketika yang lain semua orang beriman laki beriman perempuan bisa sujud, hanya orang-orang munafik yang tidak bisa sujud, yaitu punggung mereka menyatu, tidak bisa sujud, kaku. Ibadallah, inilah ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Dalam riwayat lain ibadallah, baginda Rasul dalam hadisnya menyebutkan, dimuat dalam kitab Tanbihul Ghafilin, juga dimuat dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad, bahwa balasan orang yang banyak sujud di hadapan Allah, banyak ruku, banyak bangun malam, banyak solat, menegakkan solat 5 waktu, solat-solat sunnah, maka balasannya yang pertama, Allah akan angkat segala kesulitan hidup di dunia. Yang kedua, Allah berikan keberkahan pada umurnya, pada aktivitasnya, pada kegiatannya, pada hidupnya, pada hartanya. Yang ketiga, nanti mereka ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka mereka melewatinya bagaikan halilintar. Yang keempat, orang ini akan Allah angkat dari siksa kubur. Orang yang banyak sujud di hadapan Allah tidak akan mengalami siksa kubur. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa hisab. Sementara balasan orang yang meremehkan sujud, meremehkan solat, melalaikan solat, maka baginda Rasul menyebutkan dalam hadis-hadisnya, yang pertama balasannya adalah, maka Allah angkat keberkahan pada hartanya, Allah angkat keberkahan pada umurnya. Umurnya habis dalam hal-hal yang tak bermanfaat, hartanya tidak berkah. Harta yang berkah adalah dengan harta yang ia miliki menuntun dia kepada pintu-pintu kebajikan, pintu-pintu kebaikan. Hartanya disumbangkan untuk membangun masjid, untuk membangun musola, membangun pesantren, menyantuni fakir miskin, menyantuni yatim piatu, janda-janda. Inilah harta yang diberkahi oleh Allah. Dan orang yang sholat, hartanya, umurnya akan diberkahi oleh Allah. Sementara orang yang tidak sholat, Allah angkat keberkahan pada hartanya dan pada umurnya. Yang kedua ibadallah, apa balasan orang yang tak sujud kepada Allah? Allah hapus aura kebaikan pada wajahnya. Orang yang tidak sujud di hadapan Allah, wajahnya muram, wajahnya menakutkan, tidak ada tanda-tanda kesolehan pada wajahnya. Yang ketiga, kata baginda Rasul sebagaimana dimuat dalam kitab Tanbihul Ghafilin dan Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad, orang yang melalaikan solat, meninggalkan solat, tidak mau sujud di hadapan Allah,
maka orang ini doanya tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, segala amal kebajikannya tidak diterima oleh Allah. Kenapa ibadallah? Sebab sujud, solat merupakan tiang agama. Orang yang solat berarti dia menegakkan tiang rumahnya, tiang agamanya. Bagaimana mungkin rumahnya akan tegak? Bagaimana agamanya akan tegak kalau dia melalaikan solat, tak pernah sujud? Lalu betapapun ia banyak sodakohnya tidak diterima oleh Allah. Betapapun ia banyak haji, banyak umrah, tak diterima oleh Allah. Kenapa? Sebab inti ibadah yang seharusnya ia tegakkan, solat, sudah ia tinggalkan. Berarti agamanya sudah runtuh. Apalagi balasannya ibadallah, orang yang melalaikan solat akan mendapatkan siksa kubur. Dan ketika meninggal, mata dalilan, mati dalam keadaan hina, wa mata ja'ian, mati dalam keadaan lapar, dan wa mata atsyanan, mati dalam keadaan haus. Betapapun dikasih minum sebanyak air yang ada di sungai, maka ia akan terus merasakan haus. Dan nanti ketika di alam kubur, dia akan mendapatkan siksa kubur. Bangkit dari kubur, dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berangkat menuju alam akhirat, Allah lemparkan dia ke dalam neraka. Ibadallah, maka marilah banyaklah sujud kepada Allah taala. Dengan banyak sujud kepada Allah taala, salat diperbanyak, insyaallah kita akan menjadi ahli surga dan akan mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallah wa aikum ajma'in wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.